diundang dalam jangka waktu lama tanpa penanganan yang tepat maka tidak akan mental. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin sedang mengalami gangguan. Di antaranya adalah perubahan emosi yang drastis seperti mudah marah, perasaan sedih yang berlarut-larut, kehilangan motivasi, gangguan tidur, kecemasan yang konstan, puasa di situ bagus sekali. Ya, ini sangat penting karena remaja itu adalah fase di mana seorang anak itu mengalami transisi sebelum dia menginjak masa dewasa. Di situ banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri remaja, dan kesehatan remaja ini akan menentukan masa depan bangsa kita. Ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, faktor biologis tentunya, karena manusia ini adalah bagian dari memiliki faktor biologis, psikologis, sosial, dan religiusan. Yang kita bahas adalah aspek yang pertama, biologisnya. Pada masa remaja itu terjadi perubahan hormonal di otaknya tadi yang sempat saya bilang, sehingga itu akan mempengaruhi ke mood dari remaja itu sendiri. Yang kedua, maturitas dari otaknya juga mulai berkembang juga, sehingga ini juga akan mempengaruhi terhadap aspek-aspek kognitif yang ada dalam pikiran remaja. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini juga mempengaruhi remaja yang memiliki dampak sangat. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan teman sebaya. Remaja mulai merasa menjadi dewasa sendiri, merasa lebih bebas, dan pergaulan yang kurang atau yang tidak terukur dengan baik itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Yang kedua, pengaruh teman sebaya juga bisa mempengaruhi ke lingkungan sekolahnya. Tekanan-tekanan akademik, kemudian ada kasus bully, itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja. Selain itu juga mungkin karena faktor tekanan akademik itu menjadi stresor dari remaja itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengaruh media sosial. Pada saat sekarang ini perkembangan teknologi sangat besar. Remaja menghabiskan waktunya di dunia maya, sehingga cyberbullying atau bullying di dunia maya itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental remaja. Ya, kita akan membahas secara garis besar ada dua, baik itu secara internal atau eksternal. Secara internal biasanya berkaitan dengan gangguan emosi. Emosi yang sering dialami adalah perasaan khawatir, kegembiraan, atau perasaan sedih yang dialami oleh remaja pada saat itu. Yang kedua, permasalahan eksternal. Contohnya adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu sendiri ketika remaja mengalami seperti permasalahan diri, yang dia suka mencuri, kemudian dia juga suka melanggar aturan yang berlaku di masyarakat, atau melakukan seperti kebiasaan yang kurang baik seperti apa? Seperti tidak ikut pelajaran, kemudian bolos sekolah, mencuri uang dari orang tua. Itu adalah masalah kesehatan remaja yang sering terjadi di masyarakat. Yang ini menjadi perhatian buat kita, karena perubahan perilaku karena masalah kesehatan mental itu tidak kita sadari sebagai seorang orang tua atau lingkungan awal. Karena apa? Gejala-gejala awal itu kadang remaja jadi sulit tidur, terus kemudian malas pergi ke sekolah, karena mungkin dia belum proses itu yang terus menerus. Remaja akan menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya, sehingga dia lebih bisa menjadi orang yang emosian, atau sering menangis, atau kadang juga berhari-hari tidak tidur seperti itu. Nah, selain itu juga ketika remaja itu sudah mengalami fase di mana dia sudah tidak bisa mengungkapkannya, kadang remaja ini
mungkin akan ada gejala seperti perubahan nafsu makan, mengurung diri, kemudian dia terus-menerus menunjukkan rasa sedih atau marah yang berlebihan. Seperti orang tua, kita harus mulai menyadari perubahan-perubahan ini terhadap anak kita, sehingga kita harus bisa menjadi lebih aware terhadap kondisi tersebut. Ya, yang pertama, menjaga kesadaran dan memahami pentingnya kesehatan mental. Itu yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Ketika kita memiliki masalah, kita harus memiliki tempat untuk bercerita, jangan dipendam sendiri. Nah, Sobat Sehat Jantung bisa sharing ke orang tua atau bisa ke teman dekatnya. Lalu, apabila Sobat Sehat Jantung sudah bercerita tetapi masih belum bisa menyelesaikan masalahnya, bisa salah satunya ke dokter psikiater. Yang pertama, tentu akan mempengaruhi ke prestasi akademik, karena Sobat Sehat Jantung akan kehilangan motivasi dalam belajar atau sulit konsentrasi. Yang kedua, ketika Sobat Sehat Jantung mengalami masalah atau hubungan sosial, akan membawa dampak yang buruk. Misalnya, penyalahgunaan obat yang sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian yang ketiga, Sobat Sehat Jantung mungkin akan terus-menerus mengalami rasa gejala-gejala fisik yang kurang nyaman. Misalnya, terus-menerus pusing, terus-menerus deg-degan, terus-menerus merasa kehilangan sama Tuhan. Sehingga harus segera meminta pertolongan dari profesional. Sama tentunya menjadi pendengar yang baik terhadap mereka, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Yang kedua, mendorong aktivitas yang positif, misalnya mudiknya atau dilakukan bersama seperti hiking atau trekking yang sedang jelas itu bisa dilakukan dalam hutan keluarga kita, atau menjalankan hobi lain misalnya terus bermain bola cara termenit atau bermain musik. Hal-hal sederhana seperti itu bisa menjadikan mereka sebagai distraksi dan gejala disolusi dari apa yang mereka rasakan. Sobat Sehat Jantung, apabila Sobat Sehat Jantung mengalami gejala-gejala seperti itu atau kerabat dekat Sobat Sehat Jantung mengalami gejala tersebut, jangan malu untuk konsultasikan keluhan dengan kami para psikiater di Rumah Sakit Sehat Jantung, baik itu ada di Polis Eksekutif Amata atau Polis Eksekutif. Karena Rumah Sakit Sehat Jantung adalah kita percaya menuju sehat. Arif jadi moderator membuka dan ya. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan, sesuai dengan judulnya adalah tentang kesehatan mental remaja. Nah, teman-teman sudah menyimak semua videonya? Sudah. Oh, ada suara ya? Sudah. Berdasarkan dengan video yang sudah teman-teman menyimak, kelompok 1 ingin memberikan sebuah kertas yang berisi tentang soal berdasarkan video yang sudah ditayangkan dan dinyimak oleh teman-teman sekalian. Berdasarkan kertas ini satu kertas untuk satu kelompok. Di sini ada 4 kelompok. 4 kelompok. Jadi satu kelompok hanya mendapatkan satu kertas dan jawaban ini berdasarkan dengan diskusi kelompok masing-masing. Paham? Jadi untuk ketuanya bisa mengambil kertas salah satu yang maju, kelompok 2
Sarang ya juga komentar. Apa drama itu? Carilah tempat bercerita seperti orang tua atau teman. Suka gitu lu sama nanti. Sabuk sedang. Oh sebelah gue.